Nah, oke lah adik-adik, sekarang kita akan membahas PTS kelas 12. Nah, di sini soalnya banyaknya muatan yang mengalir melalui nomor 1 ya. Banyaknya muatan yang mengalir melalui suatu penghantar setiap satuan waktu disebut. Nah, ini namanya adalah kuat arus ya. A. Nomor 2, alat pemanas listrik memakai 5 ampere, jadi itu diketahui I-nya 5 ampere. Apabila dihubungkan dengan V sama dengan 100 volt, hambatannya adalah R. Nah, jadi ini rumus yang kita pakai adalah R sama dengan V per I. 110 dibagi 5 sama dengan 22 ohm ya. Jawabannya C. Nomor 3, muatan listrik mengalir 60 coulomb, berarti Q sama dengan 60 coulomb, melalui suatu penghantar listrik T sama dengan 2 menit. Nah, 2 menit itu adalah 2 kali 60, yaitu 120 detik ya. Besar kuat arus yang mengalir, berarti yang ditanya I. Nah, I sama dengan Q per T, berarti 60 dibagi 120. Coret-coret. Bagi 61, bagi 62, berarti 1 per 2. 1 per 2 adalah 0,5 ampere. Jawabannya B. Nomor 4, sebuah kawat dengan panjang L yaitu 20 meter memiliki diameter D sama dengan 2 mm. Berarti ini R-nya adalah 1 mm ya. Jadikan ke meter pangkat 3 berarti 1 kali 10 min 3 meter, serta hambat jenisnya Rho sama dengan 3,14 kali 10 min 6 ohm meter. Hambatkan kawat tersebut adalah, berarti ini R kecil ya. R kecil, ini R besar. Nah, jadi untuk mencari R besar itu hambatan ya, rumusnya adalah Rho L per A. Rho L per A berarti Rho itu adalah 3,14 kali 10 min 6 dikali 20. A itu diganti Pi ya, 3,14. 3,14 dikali R dikuadratkan. Ya, nah, berarti 3,14 kali 10 min 6 kali 20 per 3,14. Ini ya, ini dikuadratkan, berarti 1 kali 10 min 3 kuadrat. Jadinya ini bisa dicoret. Ini kan kita lanjutin di sini R sama dengan 20 kali 10 min 6 per 1 kali 10 min 6. Coret ini kan dapat R-nya adalah 20 ohm. Jawabannya D. Nomor 5, perhatikan rangkai listrik berikut. Kuat arus yang mengalir pada hambatan 24 ohm. Nah, berarti ini kita cari dulu R total ya. R total itu yang cari yang paralel dulu, RP, 1 RP sama dengan 1/8 ditambah 1/24. Berarti penyebutnya 24 bagi 8 itu 4, 24 bagi 4 itu adalah 1 ya, berarti 5/4. Berarti RP sama dengan 4/5. 4/5 itu adalah 0,8. Nah, kemudian seri dengan ini kan, RS. RS yaitu 6 ditambah 0,8 adalah 6,8. Nah, kemudian kalau kita mau mencari I sama dengan V per R, berarti 24 dibagi 6,8. 24 bagi 6,8 itu adalah salah ya. 24 bagi 8 3 ya. Berarti ini 4. 4 per 2 4. Ya, jadinya ini kan balik ya. Ini jadinya adalah 24 per 4 yaitu sama dengan 6. Berarti nanti RS-nya adalah 6 tambah 6. 6 tambah 6 sama dengan 12 ohm. Jadi nanti di sini R-nya adalah 12. Jadi ini dapat 2 ampere. Nah, sekarang kita bandingkan yang paralel itu ya. Ini kan 8, ini 24, berarti 1/8 banding 1/24. Kita kali 24, ini dapatnya 3 banding 1. Nah, kan yang ditanya yang 24 ohm. Tunggu, V-nya berapa? 12. Ini ya, 12. Jadinya dapat 1 ya. Nah, berarti yang kita ambil ini, berarti untuk mencari
I pada 24 ohm adalah 1 per jumlah perbandingan ya, 3 tambah 4 kali I total. Ini 3 tambah 1 ya. 3 tambah 1, berarti 1 per 4 kali arusnya berarti 1. Berarti 1 per 4, 1 per 4 adalah 0,25 ampere. Jadi jawabannya yang A. Nomor 6, perhatikan gambar rangkaian berikut. Besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Pertama kita cari ini dulu ya. 1 per Rp sama dengan 1 per 2 tambah 1 per 2 sama dengan 2 per 2. Berarti Rp sama dengan 2 per 2 adalah 1 ohm. Kemudian bakal seri dengan ini ya. Berarti Rs sama dengan 2 tambah 2 tambah 1. Berarti 5. Nah, kuat arus kan I. Jadi yang ditanya itu adalah I. I sama dengan V per R. 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 adalah 2,4 ya. 2,4. 12 bagi 5. 2,4 ampere. Jawabannya B. Nomor 7, perhatikan besar arus listrik pada rangkaian berikut. Daya pada hambatan 4 ohm. Oke. Nah, ini kita cari dulu. Ini I ya. Ini IA. Ini IB. Ini IC. Ini titik ya. Berarti yang ditanya daya pada 4 ohm. Berarti ini kita cari nanti pakai rumus daya pada 4 ohm adalah V I kali R kali I. Nah, kita cari berarti I-nya I apa yang di sini? IA ya. Ini IA. Ini R-nya 4 ohm. Nah, jadi untuk nyari IA, kita gunakan arah loop ya. Searah dengan arah arus ke sini. Ini juga sini. Ini loop 1. Bagian sini loop 2 ya. Nah, pertama kita buat dulu I masuk sama dengan I keluar. Berarti IA tambah IB sama dengan IC. Nah, terus loop berarti ini kan langkah pertama, langkah kedua kita cari loop 1, berarti itu dia lewatnya minus dulu ya. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti min 12 ditambah 4IA ditambah 2 IC kan. Nah, sama dengan 0. Kita lanjutin sini berarti 4IA tambah 2 IC sama dengan 4. Kita bagi 2 berarti 2IA tambah IC sama dengan 2. Persamaan, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, kemudian kita cari langkah ketiga adalah loop 3. Loop 3 dia muter ketemunya negatif lagi ya. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti min 6 ditambah IB-nya nggak ada, berarti IB R-nya kan 0 tuh, ditambah 2 IC sama dengan 0. Berarti 2 IC sama dengan 6. Berarti IC sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Kan kita mau cari IA ya. Nah, masukkan ke sini, substitusikan ke persamaan 2. Ya, berarti 2IA ditambah IC sama dengan 2. Berarti 2IA ditambah IC3 sama dengan 2. Pindah ruas 2IA sama dengan 2 kurang 3. Berarti 2IA sama dengan min 1. IA sama dengan min 1 per 2, yaitu 0,5 ampere. Nah, min itu hanya arah aja ya. Nah, berarti baru kita nyari P pada 4 ohm adalah IA kali R kali 4. IA ya maksudnya. Nah, IA kita kan udah dapat tuh 0,5 kali R4 kali 0,5. Berarti dapat di situ 1 watt ya. 1 watt. Nah, jadi jawabannya 1 watt ya. Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh kita diskusikan bersama-sama ya. Jadi seharusnya jawabannya 1 watt. Jadi nggak ada di pilihan ganda ya. Next, nomor 8, besar kuat arus listrik yang mengalir. Nah, kita misalkan arah I ke sini ya. Nah, kita buat arah loopnya searah I. Berarti sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti ini yang ditanya I kan.
Berarti sigma E-nya adalah ini muter ke sini kan, ketemu min dulu kan. Min 12. Terus ini min lagi, dikurang 12 ditambah I dalam kurung. R-nya 2 tambah 2 tambah 6 sama dengan 0. Berarti min 24 ditambah, ini adalah 10I sama dengan 0. Berarti pindah ruas 10I sama dengan 24. Berarti I sama dengan 24 per 10, yaitu kalau disederhanakan, ini 12. Dibagi 2, ini 5 ya. 12 per 5 ya, seharusnya. Dia kan 24. 24, ya 12 per 5. Atau masih bisa dibagi. Nah, jadi dapatnya seharusnya 12 per 5 ya. Oke. 12 per 5 ampere. Next, nomor 9, perhatikan rangkaian listrik seperti gambar jika saklar S ditutup daya pada 4 ohm. Ini daya pada 4 ohm. Nah, kita buat dulu di sini arah arus ya. Berarti ini kita misalkan IA, ini IB, ini IC ya. IC, berarti ini titiknya. Nah, terus arah loopnya kita buat searah-arah arus. Ini loop 1, ini loop 2. Loop 2 berarti panahnya ke sini ya. Nah, berarti I masuk sama dengan I keluar. I masuknya adalah IA tambah IB sama dengan IC. Terus loop 1-nya adalah min sigma E. Kita buat rumusnya dulu ya. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E-nya adalah min 12 ditambah, nggak ada lagi E-nya kan. Berarti IA itu 4IA ditambah 2IC sama dengan 0. Berarti 4IA ditambah 2IC sama dengan 12. Kita bagi 2. 2IA ditambah IC sama dengan 6. Persamaan pertama. Kemudian kita cari loop 2. Loop 2 berarti sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti min 6 ditambah IB itu R-nya 0 ya, ditambah 2IC sama dengan 0. Berarti min 6 sama dengan min 6 ditambah 2IC sama dengan 0. Berarti 2IC sama dengan 6. IC sama dengan 6 per 2, yaitu 3 ampere. Pada 4 ohm itu kan yang ditanya P pada 4 ohm. P pada 4 ohm itu berarti IA kali R kali IA ya. Berarti kita harus nyari IA. Nah, kita substitusikan IC ke persamaan 1. Berarti 2IA ditambah IC sama dengan 6. 2IA ditambah IC itu 3 sama dengan 6. Berarti 2IA sama dengan 6 kurang 3. 2IA sama dengan 3, IA sama dengan 3 per 2. 3 per 2, 1,5 ampere. Nah, kita 3 per 2 aja ya. Kita masukin, berarti 3 per 2 kali 4 kali 3 per 2. Berarti ini coret. Berarti dapat 9 watt ya. Sehingga jawabannya B. Nomor 10, perhatikan gambar rangkaian tertutup berikut. Berarti yang ditanya itu adalah I. Nah, kita buat arah arusnya berarti ke sini dulu ya, dari tegangan terbesar. Berarti loop kita ke sini. Nah, pakai rumus sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Berarti ini negatif dulu ya, min E1. Ini positif lewatnya, ditambah E2, ditambah I. R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 0. Min E1, min 9, tambah 3, tambah I. R1-nya adalah 2, R2-nya 4, R3-nya 6, sama dengan 0. Berarti ini min 6 ditambah 12I sama dengan 0. Berarti 12I sama dengan 6. I sama dengan 6 per 12. 6 per 12 adalah 1 per 2.
1/2 adalah 0,5 ampere. D ya. 11. Perhatikan gambar berikut. Dua muatan listrik P dan Q. Ini P, ini Q. P, Q. Yang terpisah sejauh 10 cm mengalami gaya tarik-menarik 8 Newton. Oh, berarti F1-nya 8 Newton. Berarti R1-nya adalah 10 cm. Jika digeser 5 cm menuju muatan P, berarti geser ke sini ya, muatan Q, berarti R2-nya adalah 10 dikurang 5, berarti 5 cm. Yang ditanya F2. Nah, ini pakai perbandingan aja. F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. F1 8 per F2. R2 dikuadratkan 5 kuadrat per 10 kuadrat. 8 per F2 sama dengan 25 per 100. Coret-coret ini 4. Berarti F2 sama dengan 8 kali 4, yaitu 32 Newton. Jadi jawabannya C. 12. Muatan A menolak muatan B. Ini A, B, C, D. Sedangkan muatan C menolak muatan D jika C bermuatan positif. C bermuatan positif. Jadi katanya sedangkan muatan C menolak muatan D. C menolak muatan D, D berarti positif. Kemudian A menolak muatan D, B dan menarik. Berarti A menarik muatan C. Berarti A negatif. B, A menolak muatan B, B positif. Negatif, sorry. Negatif. Berarti maka muatan A positif salah, B positif salah, muatan A negatif betul, muatan D negatif enggak. Jadi jawabannya C ya. 13. Kuat medan listrik di titik P. Berarti E di titik P itu adalah ini terhadap A. Terhadap A berarti ini menolak ya. Berarti di sini EA terhadap B dia menarik. Berarti EB. Jadinya di sini EA dikurang EB. EA itu adalah K QA per RA kuadrat ditambah K QB per RB kuadrat. K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya adalah 2,5 dah kulom ya. R-nya adalah 3 tambah 2 dikuadratkan. Ditambah 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya adalah 2. Per RB-nya adalah 2 dikuadratkan. Berarti ini 9 kali 10 pangkat 9, 2,5 per ini artinya 3 tambah 25 dikuadratkan. Berarti 25 ya, ditambah 9 kali 10 pangkat 9 kali 2 per 4. Ini dibagi ya. Bisa dibagi ya, ini 2. Nomor 14, 3 muatan listrik disusun seperti gambar. Agar muatan uji P bebas dari pengaruh gaya elektrostatis, muatan Q1, Q2, nilai X adalah. Ini berarti P ini sama Q1 kan menolak ya. Berarti ke sini, ini E1. Terhadap E2 itu menarik. Berarti E di titik P sama dengan 0. Berarti jadinya E2 dikurang E1 sama dengan 0. E2 kurang E1. Berarti E2 sama dengan E1 ya. Berarti K Q2 per R2 kuadrat sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. K coret ya. Nah, Q2 itu adalah 40 per mikrokulom ya. R2 kuadrat. R2 itu berarti adalah X ditambah R dikuadratkan. Sama dengan Q2, Q1 itu 10 per Q1 berarti X saja ya, X kuadrat. Ini mikro kan, terus ini bisa dicoret nih habis. Jadinya kita akar, berarti kan ini sisanya 4 per X tambah R dikuadratkan sama dengan 1 per X kuadrat. Nah, kita akarkan.
Berarti ini 2 per X tambah R sama dengan 1 per X. Kita kali silang, 2X sama dengan X tambah R. Pindah ruas, 2X kurang X sama dengan R. Berarti X sama dengan R. Nah, X sama dengan R. R itu berapa? 4 cm. Sehingga jawabannya A. 15. Perhatikan gambar rangkaian kapasitor berikut. Besar energi listrik pada kapasitor gabungan. Jadi kita cari dulu ini ya, paralel. CP1, 7 tambah 5. Berarti adalah 12 mikrofarad. Jadikan ke farad 12 kali 10 atau nanti aja. Kemudian ini CP2. CP2 adalah 4 ditambah 2, sama dengan 6 mikrofarad. Lalu seri dengan 4 ya. Berarti 1 per CS sama dengan 1 per 12 tambah 1 per 4 tambah 1 per 6. Penyebutnya adalah 12. 12 dibagi 12, 1. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 6, 2. Berarti ini adalah 6 per 12. Berarti CS sama dengan 12 per 6. Sama dengan 2 mikrofarad. Kita rubah ke farad, berarti 2 kali 10 min 6 farad. Nah, berarti yang ditanya itu kan W ya. W itu rumusnya adalah setengah CV kuadrat. Ini C total ya. Ini sama dengan C total. Jadi setengah C total kita 2 kali 10 min 6, V kita 24 dikuadratkan. Ini coret, berarti nah, berarti ini adalah 24 kali 24 adalah 576 kali 10 min 6 Joule. Atau sama dengan 5,76 kali 10 pangkat min 4 Joule. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 16, di sini proton diketahui itu Q1 sama dengan 1,6 kali 10 min 19 Coulomb. Bergerak menuju inti atom, berarti Q2 sama dengan 10 min 18 Coulomb. Yang berjarak R1 sama dengan 0,2 nanometer. Dijadikan ke meter, berarti 0,2 kali 10 min 9 meter. Kemudian R2-nya adalah 0,3 nanometer, yaitu 0,3 kali 10 min 9 meter. Usaha yang dilakukan oleh proton adalah ini kita jadikan ke 2 kali 10 pangkat min 10 ya. Ini jadinya 3 kali 10 pangkat min 10. Yang ditanya itu adalah usaha. Nah, usaha itu bisa dia EP2 dikurang dengan EP1. Nah, EP itu kan K Q1 Q2 per R2, ya kan? Dikurang K Q1 Q2 per R2. Nah, kita keluarkan K Q1 Q2 dalam kurung 1 per R2, ini R1 ya. Dikurang 1 per R1. Nah, berarti 9 kali 10 pangkat 9, Q1 1,6 kali 10 min 19, Q2 10 min 18, kemudian dalam kurung 1 per R1 adalah 2 kali 10 min 10, kemudian dikurang 1 per 3 kali 10 min 10. Nah, ini jadinya adalah 9 kali 1,6. Itu adalah 14,4 kali 10 pangkat, ini jadinya 18 tambah 19 dikurang 9. Itu adalah, berarti ini min 28 ya. Ini jadinya, kita samakan penyebutnya, berarti ini 6. 6 kali 10 pangkat min 10, berarti ini 3 dikurang 2 ya. Nah, berarti jadinya 104 kali 10 min 28 dikali 1 per 6 kali 10 min 10. Nah, berarti ini 14,4 dibagi 6. Itu adalah 2,4. Ini 2,4, ini habis, ini sisa min 18.
Jadi sisa hasilnya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 18. Jawabannya Joule ya. Jawabannya adalah yang D. 17. Dua buah muatan yang memiliki jari-jari R diketahui R1R memiliki gaya Coulomb F1F. Jika jarak kedua muatan diubah menjadi R2-nya adalah 2R dan gaya Coulomb antara kedua muatan tersebut adalah F2. Jadi kita menggunakan perbandingan F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. F1-nya F, F2, F2. R2 itu adalah 2R dikuadratkan per R kuadrat. Berarti F per F2 sama dengan 4R kuadrat per R kuadrat. Coret. Berarti jadinya 4F2 sama dengan F. F2 sama dengan F per 4. Jawabannya adalah D. 18. Muatan A dan B terpisah sejauh 1,5 meter seperti gambar tersebut. Sebuah titik di antara kedua muatan tersebut memiliki medan listrik sama dengan 0. Berarti ini kita misalkan titik P ya. Jika muatan QA yaitu 3 Coulomb positif, kemudian QB itu adalah positif 2 Coulomb, jarak titik tersebut dari muatan A. Berarti ini kita misalkan, ini kan totalnya itu adalah 1,5. Ini kan 1,5 nih. Nah, kita misalkan ini X, ini adalah 1,5 kurang X. Berarti dia E di titik P sama dengan 0. Ini terhadap A berarti menolak, berarti EA. Terhadap B juga menolak EB. Berarti EA kurang EB sama dengan 0. Berarti EA sama dengan EB. EA itu adalah K QA per RA kuadrat sama dengan K QB per RB kuadrat. K coret ya. QA itu adalah 3 per RA. RA itu adalah X. RB adalah 1,5 kurang X. Berarti ini X kuadrat. QB-nya 12 per 1,5 kurang X dikuadratkan. Coret bagi 1, ini 4. Berarti 4 per X kuadrat sama dengan, 4, ini 1 ya, per 1,5 kurang X dikuadratkan. Nah, ini diakarkan, jadinya 1 per X. Jadi yang ditanya itu RA ya, RA. Jadi 1 per X sama dengan 2 per 1,5 kurang X. Kita kali silang, 2X sama dengan 1,5 kurang X. Pindah ruas, 2X ditambah X sama dengan 1,5. 3X sama dengan 1,5. X sama dengan 1,5 bagi 3. Berarti berapa tuh? 1,5 bagi 3 berarti 1,15 per 3. Itu adalah 0,5 ya. Sehingga jawabannya C. 19. Perhatikan gambar berikut. Sebuah titik terletak tepat di tengah muatan A dan B. Jika muatan A, QA sama dengan positif 0,2 nanocoulomb, dan muatan B, berarti QB sama dengan min 0,3 nanocoulomb. Ini kita rubah jadinya 0,2 kali 10 min 9 coulomb. Ini 0,3 kali 10 min 9 Coulomb. Atau sama dengan 2 kali 10 min 10 Coulomb. Ini 3 kali 10 min 10 Coulomb. Serta berjarak A dan B, berarti RAB itu adalah 6 cm. Berarti dia kan di tengah-tengah. RA berarti 3 cm. Dan RB adalah juga 3 cm. Karena dia di tengah-tengah ya, kita ganti ke meter. 3 kali 10 min 2 meter. Ini 3 kali 10 min 2 meter. Beda potensial antara listrik di titik tersebut adalah, berarti beda potensial yaitu delta V ya. Nah, jadi delta V itu adalah VB dikurang VA. Nah, VB itu kan K QB per RB dikurang K QA per RA. Nah, kita keluarkan karena RA sama dengan RB, berarti K per R aja ya. Jadi kan
karena RA sama dengan RB, kita buat aja R. Berarti R dalam kurung QB kurang QA. Berarti K itu adalah, dia kan, ya, jadi kan K itu 9 kali 10 pangkat 9 per R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, QB itu masukkan nilai minnya ya, min, berarti ini kan min ini positif ya. Min 3 kali 10 min 10 dikurang 2 kali 10 min 10. Berarti jadinya ini 9 kali 10. Ini dicoret aja ya. Ini bagi 3, ini bagi 3, 3. Berarti jadinya 3 kali 10 pangkat 9 per 3 kali 10 min 2. Ini dalam kurung min 5 kali 10 min 10. Ini udah habis, nggak ada lagi kan? 1. Nah, ini coret, ini min 8. Jadinya min 15 kali 10 pangkat 1. Atau sama dengan min 150 volt ya. Nah, untuk potensial itu tanda minus pada muatan itu dimasukkan ya. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, bisa kita didiskusikan di kolom komentar ya. Nomor 20, terdapat rangkaian dengan 2 buah kapasitor disusun seri. Kapasitasi kapasitor tersebut berarti seri. 6 mikrofarad dan 12 mikrofarad. Dan beda potensialnya adalah V sama dengan 220 volt, energi yang tersimpan. Berarti W. Nah, kita cari dulu C total ya, 1 per CS sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 12. Berarti penyebutnya 12, bagi 6 2, bagi 12 1, berarti 3 per 12. CS sama dengan 12 per 3, yaitu 4 mikrofarad. Yaitu 4 kali 10 min 6 farad. Karena yang ditanya W berarti setengah CV kuadrat. Berarti ini CS ya. Setengah kali 4 kali 10 min 6. V-nya itu 220 dikuadratkan. Coret-coret ini 2. 2 kali 10 min 6 kali 220 kali 220. Berarti 48400. Berarti kali 2. Jadi 96800 kali 10 min 6. Nah, kita jadikan, ini kan ke joule, kita jadikan ke milijoule 96800 kali 10 min 3 milijoule ya. Nah, berarti ini dijabarkan 96,8 milijoule. Jadi jawabannya D. Nah, ini kita lanjut soal bagian esainya ya. Nomor 1, perhatikan rangkaian listrik berikut. Tentukan besar daya listrik pada hambatan 4 ohm. Berarti ditanya daya di sini ya. P pada 4 ohm. P pada 4 ohm itu kita akan mencarinya nanti I pada I4 dikali R4 ohm dikali dengan I. Nah, I-nya ini yang kita tentukan. Nah, kita buat dulu. Ini adalah IA, ini adalah IB, ini titiknya ya, ini adalah IC. Berarti I-nya itu yang kita pakai di 4 adalah IB ya. Ini IB, ini IB. Nah, terus kita buat arah loop searah dengan arah arus ke sini 1. Ini loop 1, ini loop 2. Nah, pertama itu kita cari dulu I masuk sama dengan I keluar. I masuk kita adalah IA tambah IB sama dengan IC. Nah, terus kita ganti ya, IA sama dengan IC kurang IB. Persamaan pertama. Kemudian loop pertama itu adalah sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E kita di situ ada ketemunya duluan min ya, min. Min 4 ditambah 2 kali IA ditambah 2 kali IC sama dengan 0. Pindah ruas 2 IA tambah 2 IC sama dengan 4 dibagi 2. IA tambah IC sama dengan 2. Ini persamaan ke-2 ya. Kemudian loop 2 lagi. Nah, loop 2 itu adalah ketemunya min dulu ya. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0.
min 6 ditambah 4IB ditambah 2IC sama dengan 0. Berarti 4IB ditambah 2IC sama dengan 6. Dibagi 2 berarti 2IB ditambah IC sama dengan 3. Nah, ini persamaan ketiga ya. Nah, kita kan mau cari IB, berarti ini. Nah, jadi kita substitusi ya, substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Berarti yang IA ini ya, kita ganti. IA itu kan IC kurang IB ditambah IC sama dengan 2. Berarti IC berarti ini 2IC dikurang IB sama dengan 2. Ini persamaan keempat. Baru kita eliminasi persamaan 3 dan 4 ya. Persamaan 3 itu kan 2IB ditambah IC sama dengan 3. Berarti kita pindahin min IB ditambah 2IC sama dengan 2. Berarti kita kan mau ngilangin IC ya. Berarti ini dikali 2, ini kali 1. 4IB ditambah 2IC sama dengan 6. Berarti min IB ditambah 2IC sama dengan 2. Ini dikurang. Jadinya ini 5IB sama dengan 8. Ya, IB sama dengan 8/5. Nah, oke. 8/5 ampere. Nah, ada dapat kita kan, berarti bisa kita cari di sini. IB itu kan 8/5 kali 4 kali 8/5. Berarti jadinya 8 kali 4 kali 8. 256 bagi 25. Bagi 25. Itu adalah 10,24 watt ya. Nah, oke. Kalau adik-adik punya pertanyaan atau ada yang ragu, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Nomor 2, ke dalam 10 liter air diketahui 10 liter berarti volume ya. Volume itu adalah 100 liter. Dengan air bersuhu T1 adalah 6 derajat ya. 6 derajat Celcius. Dialirkan arus melalui kawat yang direntangkan. Didinginkan air yang keluar dari keran bersuhu T2 30 derajat Celcius. Watt arus yang digunakan ternyata adalah 2 ampere dan pemanasan berlangsung selama 50 menit. Bejana dianggap tidak menyerap kalori dan 1 joule adalah 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Maka untuk maksud tersebut kita harus memasang kawat yang berhambatan R. Berarti yang ditanya itu R. Jadi ini kita pakai rumus W sama dengan MC delta T ya. Kalori jenis air itu, nah ini C air itu adalah nilainya 4200 ya. Joule per kalori derajat Celcius atau Kelvin juga bisa. Nah, bukan joule kalori. Joule kilogram derajat Celcius. Nah, ini kita rubah dulu ke satuan SI. Liter itu kan sama 100 liter itu sama dengan 100 desimeter pangkat 3. Ke meter pangkat 3 itu naik 1 ya, berarti 100 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 atau sama dengan 1 kali 10 min 1 meter pangkat 3. Terus delta T nanti adalah 30 kurang 6 yaitu 24 derajat Celcius. Terus ini 50 kali 60 berarti 33.000 detik. Dah. Jadi kan yang ditanya itu R ya. W itu kan dia adalah, nah di sini kan adanya volt ya, volume. Jadi diganti di sini ini kan ada massa tuh. Massa adalah rho per volume. Massa sama dengan rho per volume. Kebalik. Ya Allah. Massa jenis. Rho sama dengan M per volume. Berarti M sama dengan rho kali volume.
Nah, rho itu kan air ya, massa jenis air 1000 kali volume itu adalah 1 kali 10 min 1. Berarti ini adalah 100 kilogram. Ya. Nah, berarti ini V ini kita ganti jadi I kali R kali I kali T. Sama dengan MC delta T. Berarti kalau kita mau cari R sama dengan MC delta T per I kali T. Ya kan? Berarti R sama dengan M itu 100, C 4200, delta T 24, dibagi dengan I itu 2 kali 2 kali 3000, ya kan? Nah, ini bisa dicoret nih, 3000, nolnya 3, ini habis. Terus ini 4, ini 6. Nah, jadinya tinggal 10 kali 42 kali 6. 10 kali 42 kali 6. Itu adalah 42 kali 6. 2520 ohm ya. Nah, oke. Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh kita didiskusikan di kolom komentar ya. Nomor 3, dua buah muatan masing-masing Qi diketahui Qi sama dengan min 1 mikrokulom. Dan Qb adalah min 4 mikrokulom. Jika jarak kedua muatan R sama dengan 9 cm, letak titik kuat medan yang 0, berarti kita anggap aja E di titik P 0. Nah, kita gambar dulu, ini kan sama-sama negatif ya, min, ini Qi, ini Qb, ini juga negatif. Nah, jadi kita cek di antara ini ya, berarti ini nanti adalah Ra, ini adalah Rb, Ra ini kita misalkan dengan X, nah dia total jaraknya berapa? 9 cm. Berarti Rb itu adalah 9 kurang X. Nah, titik ini kan positif nih, ini titik P. Ini terhadap ini menarik. Ini EA, ini EB. Berarti E di titik P sama dengan 0. Kita ambil yang kanan dulu, EB kurang EA sama dengan 0. EB sama dengan EA. EB itu kan K Qb per Rb kuadrat sama dengan K Qa per Ra kuadrat. K coret. Qb itu 1 per Rb itu adalah 9 kurang X dikuadratkan. Qa itu, balik ya, ini B. Oh iya. Qb 4. Nah, ini A ya. A 1 per X kuadrat. Nah, kita akarkan. Kemudian jadinya 2 per 9 kurang X sama dengan 1 per X. Ini hilang kuadratnya kan. Kita kali silang 2X sama dengan 9 kurang X. Pindah ruas. 2X ditambah X sama dengan 9. 3X sama dengan 9. X sama dengan 9 bagi 3 adalah 3 cm. Nah, 3 cm ini letaknya adalah, kan di apa ya, ini kan di Ra. Berarti artinya di kanan dari muatan A. Oke? Nomor 4. Sebuah konduktor bola berongga bermuatan Q sama dengan min 50 mikrokulom sama dengan 50 kali 10 min 6 kulom. Memiliki diameter, berarti kalau diameternya 12 cm, otomatis R-nya adalah 6 cm. Nah, hitunglah medan, berarti ini semuanya E ya. Nah, jadi yang A. E di R 3 cm itu sama dengan 0 ya. Sedangkan E di 6 cm itu adalah kita ganti yang 6 cm itu ke meter, 6 kali 10 min 2 meter. 9 cm itu adalah 9 kali 10 min 2 meter. Berarti E-nya adalah K Q per R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya adalah 50 kali 10 min 6 per R, ini dikuadratkan adalah 36 kali 10 min 4 ya. 36 kali 10 min 4. Ini coret, ini sisa min 2. Berarti 9 kali 50 bagi 36. Itu adalah 12,5 kali 10 min, enggak min. 7 ya, pangkat 7 Newton per kulom. Oke. Kemudian untuk yang C.
Berarti K yang C itu E untuk 9 cm. Berarti E untuk 9 cm sama dengan K Ki per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Ki-nya 50 kali 10 min 6. Ini dikuadratkan adalah 81 kali 10 min 4. Berarti 81 kali 10 min 4 ya, coret-coret ini min 2. Berarti 9 kali 50 bagi 81. Itu adalah ya 450 bagi 81. 5,56 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Oke, nah kalau adik-adik punya pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Sebuah kapasitor diketahui itu adalah C1 2,7 mikrofarad. Kita rubah ke farad itu adalah 2,7 kali 10 min 6 farad. Dihubungkan dengan baterai V sama dengan 45 volt. Kapasitor dilepaskan dari baterai dan dihubungkan dengan kapasitor C2 adalah 4 mikrofarad, yaitu 4 kali 10 min 6 farad. Tentukan energi, berarti yang ditanya yang A, energi awalnya, yang B itu energi akhir. Nah, untuk mencari yang A, itu kita cari dulu Q1 ya. Q1 adalah C1 kali V, ya. Nah, berarti C1-nya kan 2,7 kali 10 min 6 kali 45. Berarti ini dapat adalah 121,5 kali 10 min 6. Berarti ini dapat Q1 kan. Kemudian, kalau misalnya udah dapat nanti, nah karena udah dapat Q1, berarti sebenarnya nggak ada juga ya. Oh ya, nanti, oh iya, ya nggak apa-apa deh. Nah, untuk mencari yang A itu sebenarnya nggak ada juga ngaruhnya sama muatan ya. Nah, jadi untuk mencari yang A itu W-nya adalah setengah CV kuadrat. Setengah kali 2,7 kali 10 min 6 kali 45 dikuadratkan. Nah, berarti ini hasilnya adalah, nanti dapat hasilnya cari di kalkulator ya, 2,7 kali 10 min 3 Joule. Oke? Nah, untuk yang B, setelah kapasitor dihubungkan, kan kita udah dapat tuh muatannya ya. Dia secara paralel ya, berarti Q sama dengan C1 tambah C2 dikali dengan V. Berarti Q kita kan 121,5 kali 10 min 6. Sama dengan C1 itu adalah 2,7 kali 10 min 6 ditambah 4 kali 10 min 6 dikali, ini yang mau kita cari V ini ya, V ketika dia dihubungkan paralel. Berarti ini nanti dapat V paralel itu adalah 121,5 kali 10 min 6 dibagi 6,7 kali 10 min 6. Jadi ini habis, jadi sisanya adalah 18,1 volt. Nah, berarti baru kita cari berapa energinya ya. Nah, energinya yaitu W, ini W awal ya, ini W akhir, berarti setengah C paralel, kemudian V paralel kuadrat. Berarti setengah C paralelnya, 6,7 kan, yang ini tadi, ini dijumlahin. 6,7 kali 10 min 6 kali VP-nya adalah 18,1 dikuadratkan. Itu nanti dapat sekitar hasilnya adalah 1,1 kali 10 pangkat min 3 ya. 1,1, nanti silakan dicari di kalkulator ya. 1,1 kali 10 pangkat min 3 Joule. Udah, oke?